Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan PPT kartun. Nama saya Raya Ramsia Syagian dari kelas 10 MIPA 5. Pengertian gambar kartun secara etimologi ahli dan kamus. Kartun adalah gambar dengan penampilan lucu yang mempresentasikan suatu peristiwa. Menurut etimologi, kata kartun dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu kartun. Zaman penjajahan Belanda tulisannya adalah karton. Kartun, tapi tulisannya KARTOEN atau ejaan Van Ophuijsen. Baru setelah zaman Republik melalui ejaan Swansea yang terkenal dengan sebutan ejaan Republik tahun 1947 diubah menjadi kartun. Menurut para ahli, yaitu Cambridge Dictionary, kartun adalah gambar khususnya pada surat kabar atau majalah yang menceritakan lelucon atau kritik politik secara humor. Yang kedua, menurut Ensiklopedia Umum atau penerbit Kanisius 1991 mengatakan kartun adalah gambar lelucon atau cerita bergambar. Yang ketiga, menurut kamus, kartun adalah film yang menciptakan khayalan gerak sebagai hasil pemotretan rangkaian gambar yang melukiskan perubahan posisi. Yang kedua, saya akan menjelaskan perkembangan kartun dan tokohnya. Penggunaan kata kartun bisa dirujuk pada animasi televisi dan film terbaru, termasuk film pendek. Kartun juga identik dengan tontonan untuk anak kecil yang memuat kisah petualangan, pahlawan, super, cerita fabel. Di Indonesia, kartun juga digunakan untuk menceritakan legenda suatu daerah tokoh tertentu. Misalnya, kartun Timun Mas, Malin Kundang, atau yang lain-lainnya. Penggunaan kartun pada film baru dimulai pada akhir abad ke-19. Prasinoskop adalah alat pemutar animasi paling kuno, ditemukan pada tahun 1877 oleh ilmuwan asal Perancis yaitu Charles Émile Reynal. Ia juga dikenal sebagai kartunis pertama di dunia dalam sejarah gambar gerak. Awalnya kartun mengacu pada pengertian gambar pengertian gambar sketsa. Dalam seni murni, kartun adalah gambaran kasar atau sketsa awal pada kanvas besar atau pada hiasan dinding, pada bangunan arsitektural seperti mozaik, kaca, dan fresko. Bukti arkeologis seperti telah ditemukannya gambar kartun atau karikatur sudah ditemukan pada dinding-dinding dan jambangan bunga pada zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Masa Renaissance yaitu pada abad ke-16, Michelangelo Buonarroti menggunakan kartun dalam mengerjakan karya fresko tentang kisah penciptaan manusia yang sangat terkenal dan sampai saat ini dapat dilihat di Capella Sistine. Selanjutnya masih di perkembangan kartun dan tokohnya. Leonardo da Vinci membuat karya kartun yang berjudul Da Vinci, The Virgin and Child with Santa Anne and Santo John the Baptist. Adalah salah satu kartun yang dibuat oleh Leonardo da Vinci yang asli. Sebuah kartun yang ukuran penuh digambar di atas sebuah kertas sebagai studi untuk proses lebih lanjut pada sebuah karya seni. Contohnya lukisan atau permadani. Koleksi kartun kelas dunia karya Peter Paul Rubens untuk sebuah pemadami yang besar merupakan sebuah koleksi dari John and Mabel Ringling dapat dilihat dalam Museum of Art di Sarasota, yaitu di Florida. Bapak kartun modern yang adalah
Honoré Daumer, seniman yang berasal dari Prancis. Beliau membuat kartun berbentuk para pemimpin Prancis untuk koran dan majalah Prancis. Bahkan pernah dipenjara pada tahun 1832 karena membuat kartun berwajah Raja Louis Philippe. Ini pembahasan terakhir saya, yaitu unsur-unsur dan prinsip-prinsip gambar kartun. Kartun adalah jenis karya seni dua dimensi yang memiliki bentuk dan hanya memiliki lebar dan panjang. Unsur-unsur dalam kartun antara lain tema cerita, setting, penokohan, plot, dialog, amanat, dan unsur-unsur tersebut merupakan aspek yang dapat dilihat secara nyata. Sebuah karya kartun harus terlihat menarik ya, agar yang menonton itu tidak cepat bosan dan nyaman sekali dan bisa berimajinasi di pikirannya. Maka dari itu, selain unsur, kartun juga harus mempunyai prinsip, yaitu solid drawing, timing and spacing, sequence and straight, anticipation, slow in and slow out, arcs, secondary action, follow track and overlapping action, straight ahead action and post to post, staging, appeal, and acceleration. Berikut yang bisa saya jelaskan, nanti bakal dilanjutin oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Putra Pratama dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi, jenis, proses, dan teknik pembuatan kartun. Fungsi gambar kartun dalam kehidupan sehari-hari. Satu, sebagai media hiburan. Kartun digunakan untuk menghibur penonton atau pengguna animasi tersebut, sehingga memberikan kepuasan. Kartun sebagai media hiburan biasanya digarap dengan sangat serius karena sebagai produk dagangan yang memiliki harga jual. Sebagai media hiburan, animasi digarap sebagai proyek. 2. Sebagai media presentasi. Kartun digunakan untuk membuat menarik perhatian para audien atau peserta presentasi terhadap materi yang disampaikan oleh presenter. Dengan penambahan kartun pada media presentasi, membawa suasana presentasi menjadi tidak baku. Dengan penambahan kartun diharapkan dapat tercapai penyampaian informasi atau terjadinya komunikasi yang baik dalam kegiatan presentasi. Yang ketiga adalah kartun sebagai media edukasi atau pembelajaran. Di zaman yang semakin modern ini, biasanya para pengajar dituntut untuk menjadi lebih kreatif dalam memberikan pelajaran kepada para muridnya. Nah, supaya pada saat bagian materi mereka tidak bosan, kita bisa menyelipkan sebuah tokoh kartun untuk sebagai contoh dalam materi tersebut. Jenis-jenis kartun. Jenis-jenis kartun yang pertama adalah kartun gag. Kartun gag adalah gambar kartun yang bertujuan hanya sekedar sebagai gambar lucu tanpa bermaksud membahas masalah atau peristiwa aktual. 2. Kartun editorial. Kartun editorial adalah gambar kartun pada kolom gambar sindiran di surat kabar yang mengomentari berita dan isu yang sedang viral di kalangan masyarakat. Kartun editorial juga sering disebut dengan kartun politik. Proses pembuatan kartun. Ada dua proses pembuatan kartun, diantaranya adalah secara konvensional dan digital. Proses secara konvensional sangat membutuhkan dana yang cukup mahal, sedangkan proses pembuatan digital cukup ringan. Sedangkan untuk hal perbaikan, proses digital lebih cepat dibandingkan dengan proses konvensional. Dalam pengisian suara, sebuah kartun dapat dilakukan sebelum atau sesudah pembuatan kartun selesai. Kebanyakan dubbing dilakukan saat kartun masih dalam proses, tetapi kadang-kadang saat kartun masih dalam proses, seperti kartun Jepang, sulih suara justru dilakukan setelah selesai dibuat. Untuk teknik pembuatan kartun, yang pertama yaitu teknik frame by frame animation. Teknik frame by frame animation adalah teknik animasi yang dilakukan dengan bentuk gambar yang menjadikan gambar tersebut berbeda di setiap frame. Teknik ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu membuat file akan menjadi lebih besar, akan menggunakan banyak waktu jika membuat image yang berbeda dalam setiap keyframe. Yang kedua, teknik kartun yaitu teknik twined animation. Teknik twined animation yaitu teknik animasi di mana dalam proses animasi dilakukan dengan menentukan posisi frame awal dan frame akhir, kemudian mengerjakan animasi frame-frame sisanya yang berada di antara posisi awal dan akhir frame tersebut. Teknik twined animation memiliki beberapa kelebihan, yaitu mempersingkat dan meminimkan waktu kerja.
2. Mengurangi ukuran file karena setiap isi dalam frame tidak perlu disimpan. Demikian presentasi saya pertama dari kelompok 6 tentang teknik, jenis, proses, dan fungsi kartun dalam kehidupan sehari-hari.